Selamat pagi Bu Retno. Ya, terima kasih Bu Retno sudah membantu saya dalam ada tugas dari guru penggerak Bu tentang wawancara dengan pimpinan atau kepala sekolah. Ya. Kabar Ibu bagaimana Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini Bu, di dalam sekolah ini pastikan Bu bermacam-macam kasus bermunculan Bu ya. Apakah kasus dari murid, apakah kasus dari sesama guru, rekan guru dan seterusnya. Nah, di sini ada namanya dilema etika Bu dan juga bujukan moral. Nah, itu. Ibu bagaimana mengidentifikasi kasus itu apakah bujukan moral atau dilema etika Bu? Ya, dilema etika itu kita harus menentukan mana yang dianggap lebih penting. Padahal semuanya sesuatu yang baik. Betul, ya. Sama-sama baik. Sama-sama baik. Misalnya kita akan dipromosikan menjadi kepala sekolah, sementara mungkin yang satunya pada waktu yang saat yang sama ternyata ada suatu kejadian yang hubungannya dengan keluarga kita. Itu dilema etika. Sedangkan untuk yang rujukan moral ini mungkin ada suatu istilah rujukan kan rayuan dari seseorang untuk memilih apa itu bisa menyenangkan orang lain atau mungkin sesuatu yang akhirnya mohon maaf harus menghancurkan kita ya. Oke Bu, pertanyaan selanjutnya Bu. Kira-kira dalam pengambilan keputusan yang telah Ibu lakukan di sekolah ini, pernah nggak Bu yang masuk dalam kategori dilema etika Bu? Iya, misalnya contohnya untuk menentukan saya ada kegiatan hubungannya dengan guru ya. Tapi ternyata dia banyak kendala. Terus akhirnya mungkin saya harus bertemu dengan saya, nanti saya beri nasihat. Sekarang ibu harus bisa mengambil keputusan yang tepat ya. Kira-kira ibu yang penting yang di mana? Inilah tunjukkan karakter ibu yang menurut ibu itu lebih baik. Ya. Mungkin kalau contohnya kasusnya pada saya gambarkan kepada guru, misalnya kalau saya mungkin akan dipromosikan jadi kepala sekolah, sementara mungkin ada hubungan keluarga kita, terutama apa itu orang tua, saudara kita, ada yang benar-benar harus kita tolong, ya mungkin kita harus bisa memilih mana yang ditamakan gitu ya. Dan yang ditamakan adalah? Yang ditamakan kalau menurut saya karena hubungannya dengan nyawa, ini hubungan keluarga ya saya pasti hubungannya dengan nyawa. Oke, selanjutnya Bu. Dalam misalkan suatu masalah Bu, kira-kira masalah-masalah apapun itu yang terjadi di sekolah, itu ada prosedur nggak Bu? Misalnya Ibu ada masalah yang harus diputuskan misalnya terhadap guru gitu. Nah itu prosedur apa aja Bu yang dilakukan Bu? Ya, pasti permasalahan yang pertama saya akan panggil guru tersebut secara empat mata pribadi, panggil ke ruang saya suruh dia cerita dulu yang sebenarnya, yang mudah-mudahan saya akan bisa memberikan solusi untuk dia. Tapi bukan berarti kita memaksa, hanya memberikan pandangan. Kalau itu bagaimana menurut orang yang bermasalah itu. Oke, selanjutnya Bu, kira-kira dalam keputusan itu ada nggak Bu cara yang menurut Ibu yang paling efektif untuk mencahkan masalah yang terjadi di sekolah ini? Yang paling efektif menurut Ibu apa Bu? Saya biasanya karena saya mungkin sudah lama mengajarnya, saya memberikan contoh yang sudah saya alami. Contoh oleh Ibu sendiri ya? Iya. Berarti memberikan pengalaman yang saya alami. Mudah-mudahan memang saya kalau nggak bisa memberikan teladan, itu kayaknya tidak ada artinya. Karena teladan itu 1000 kali daripada pesan gitu. Tapi bukti nyata yang saya alami bukan orang lain. Kalau orang saya sendiri kan saya benar-benar saya tahu persis apa yang saya alami. Nah, kan dalam masalah-masalah yang terjadi itu Bu, dalam dilema etika itu kan pasti ada tantangan Bu. Tantangan itu maksudnya apakah dari guru yang tersebut yang Ibu ajak ngobrol, nah itu kira-kira pernah nggak Bu ada tantangan dari guru tersebut Bu?
Ya sebetulnya banyak, cuma bagaimana kita, yang penting kalau saya dengan etika berbicaranya. Mungkin kalau kita dengan kelembutan, insya Allah tidak mengejudge orang itu salah, ya. Yang penting kita diajak bicara, istilah kalau kata orang diuangkan gitu, kita hargai. Memanusiakan manusia ya, diuangkan manusia ya, betul. Oke, dalam menyelesaikan suatu masalah, Bu, itu apakah diselesaikan di saat yang sama atau misalnya ya udah nanti akan saya pikirkan, nanti saya panggil kembali bagaimana hasilnya gitu, Bu. Menurut Ibu bagaimana? Ya. Kalau saya biasanya makin cepat makin baik. Takutnya nanti kalau muncul agak-agak lama jadi menambah masalah lagi. Ya. Jadi mudah-mudahan dengan etika bicara yang baik, mudah-mudahan nggak menyinggung perasaan yang diajak bicara dan kita selesaikan bareng-bareng itu. Mudah-mudahan ya saat itu juga sudah selesai. Berarti saya kan di saat yang sama, Bu ya. Iya, saat yang sama. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Bu, apakah ada orang atau faktor-faktor yang membantu Ibu dalam membantu atau memecahkan masalah, Bu? Yang jelas faktor yang utama adalah pengalaman. Ya, karena pengalaman adalah guru yang paling bijaksana atau paling bersedia, betul. Ya karena usia ya mungkin pengalaman saya sudah banyak. Tapi kalau seandainya mungkin saya belum pernah alami, pastinya saya orangnya nggak malu bertanya. Ya, prinsipnya. Pasti saya akan berbicara dengan orang yang lebih pakar, orang yang lebih tahu bagaimana cara mengatasi ini. Pertanyaan terakhir, Bu. Dari segala yang telah Ibu sampaikan tadi, gitu, pembelajaran yang Ibu petik yang Ibu ambil dalam masalah yang dilema etika ini apa? Menurut saya dalam dilema etika ya menunjukkan karakter kita. Karakter kita. Kita harus bisa menentukan mana yang paling tepat. Itu ya bagus ini. Pilihan tersebut mana yang paling tepat? Sesuai dengan karakter Ibu ya. Karakter ya. Oke, Bu, terima kasih banyak, Bu, ya atas bantuannya. Saya kira wawancara singkat saya ini cukup sampai sini. Terima kasih, Bu Siti. Apa kabar, Bu Siti? Alhamdulillah baik, Pak Ari. Ya, alhamdulillah ya. Bagaimana di sekolah SMP Cendrawasih, Bu Siti? Aman-aman saja? SMP Cendrawasih sampai saat ini aman dan terkendali, Pak Ari. Oh, alhamdulillah ya. Baik. Bu, saya ada melakukan suatu wawancara sedikit, Bu ya, tentang bagaimana pengambilan keputusan oleh seorang kepala sekolah, Bu ya. Pak, siap. Ini Bu, saya menanyakan, Bu, bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Di sekolah kami ketika ada pengambilan keputusan yang berhubungan dengan dilema etika dan bujukan moral. Yang pertama kasus dari bagaimana kita sekolah mengambil keputusan ketika ada hal yang berhubungan dengan dilema etika. Jadi keputusan tersebut atau ada hal-hal yang di mana kejadiannya itu adalah suatu kejadian yang dua-duanya masalah yang benar. Ya, betul. Banyak pendapat itu tentunya kan kita harus memilih mana yang terbaik dan semua yang mereka sampaikan itu adalah hal-hal yang baik. Nah, kita sebagai kepala sekolah pastinya mengambil suatu keputusan yang diantaranya itu adalah yang paling sedikit manfaatnya banyak, tetapi sedikit ke resikonya ya. Bujukan moral itu seperti di satu sisi ada hal-hal yang bendahara saya sampaikan itu tidak ada di program. Ya. Tidak ada di program dalam
atau tidak ada dalam anggaran BOS atau kegiatan-kegiatannya, dan Tapi diminta eh, dimunculkan gitu, Pak. Diminta tapi dilakukan saya gitu ya. apa namanya merasa ya misalnya ya sesuatu yang sepertinya harus bisa dilakukan gitu. Ya, pertanyaan kedua. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Apa namanya sedikit menyampaikan. Jadi ketika ada suatu keputusan yang dua-duanya bisa dua-duanya benar atau dua-duanya baik, Baik. itu saya ambil yang paling sedikit resiko apa namanya Paling banyak kerugiannya gitu. ya paling Paling banyak banyak untungnya dan begitu, sedikit ruginya mudaratnya, gitu. mudaratnya ya. Iya Oh ya, gitu. dilema etika tadi. Langkah-langkah atau prosedur apa saja yang biasa Ibu lakukan? Tim kecil yaitu dengan para wakil saya itu yang saya Jadi, lakukan. baik, terima kasih. Bahwasanya dari dua keputusan atau dua apa namanya pendapat yang baik, saya Mhm. pilih adalah pendapat yang paling banyak keuntungannya dan sedikit resiko Ya. kerugiannya. Jadi Dalam melakukan suatu keputusan dilema etika tadi, ya, hal-hal apa saja yang selama ini yang Ibu anggap efektif? Jadi maksudnya setelah saya melakukan tadi apa namanya rapat pengumpulan. tim. Oke. Kemudian di tim situ juga kan mereka berpendapat, akhirnya keputusan kan tetap di tangan apa di tertinggi kan di kepala sekolah gitu, Pak Hmm. Ari gitu. Hmm. Jadi saya sebagai kepala sekolah setelah mendengarkan pendapat Pandangan para atau pendapat ya. tim ya para anggota, akhirnya saya dan keputusan saya ambil apa namanya berdasarkan tadi musyawarah para Ya. anggota. Atau tantangan apa saja yang Ibu pernah alami dalam mengeluarkan suatu keputusan, Bu? Yang saya alami ya apa namanya Pak Ari, ketika saya punya apa hal-hal yang saya sampaikan, guru atau anggota yang tidak sejalan dengan Ya, pendapat saya gitu, betul, itu pasti. pasti gitu kan. Hmm. Nah, yang pastinya ketika ada beberapa guru yang mendapatkan atau yang menyampaikan hal yang tidak sejalan, ya saya sampaikan kembali gitu agar jangan sampai nanti ketika saya sudah mengetuk palu mereka tidak bisa menjalankannya dengan baik. Apakah Ibu menyelesaikan suatu masalah itu di saat yang sama atau nunggu Ibu pelajari dulu kemudian diputuskan besoknya atau bagaimana, Bu? Jadi ada beberapa hal yang keputusan itu harus diambil secepatnya, ada keputusan yang saya harus apa namanya perlu jadi apa sih Pak Pemikiran, namanya perlu pemikiran. literasi apa namanya bacaan-bacaan atau pendapat-pendapat, jadi tidak diputuskan langsung. Jadi ada hal-hal yang Ya, berarti pendapat tergantung kasusnya, Bu harus ya. diputuskan, tergantung kasusnya berat atau tidaknya. Saya putuskan secepatnya atau butuh beberapa hari untuk menyampaikan hasil keputusan. Pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan kasus dilema etika? Hebat luar biasa di Cendrawasih, Oke. Pak Ari, para wakil saya itu sangat membantu saya dalam mengambil keputusan-keputusan. Dari semua hal yang disampaikan, dari semua hal yang disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Jadi, Bahwasannya dalam sebuah pengambilan keputusan kerjasama tim atau musyawarah tim itu apa namanya sangat
sangat saya perlukan gitu Pak. Karena saya sendiri terus terang tidak bisa memutuskan suatu keputusan tanpa ada dukungan dari pihak-pihak yang apa namanya, pihak-pihak dari para wakil saya gitu. Membantu. Jadi pastinya hikmahnya adalah bahwasanya kerjasama tim dalam sebuah pengambilan keputusan itu sangatlah efisien dan efektif dalam sebuah kepemimpinan. Ya, diskusi kita atau wawancara kita cukup sampai di sini. Ya, terima kasih Terima sebelumnya. kasih, Terima Pak kasih Ari. banyak ya. Mohon maaf ya. Terima kasih. Biasa pengalaman saya, Pak Ari. Ya, terima kasih. Ini kenapa saya Zoom, karena tadinya saya melakukan wawancara kepada kepala sekolah satu lagi, ya, itu dekat sekolah saya, sekolah SD. Itu hari Senin, tapi ternyata Senin itu diputuskan libur kemarin. Kepikiran, aduh, online sajalah, gitu kan. Ya. Oke, terima kasih Bu Siti ya atas Ya, bantuan. semoga lancar ya Pak Ari Amin. tugasnya, sukses selalu untuk Assalamualaikum guru warahmatullahi penggeraknya. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan refleksi dari wawancara kedua kepala sekolah yang telah saya lakukan. Dua kepala sekolah sudah dapat memahami, sudah dapat membedakan maksud dari dilema etika maupun bujukan moral. Kepala sekolah pertama lebih menekankan pada karakter yang ada pada diri. Kemudian prosedur dilakukan sama-sama antara dua kepala sekolah tersebut, yaitu adalah diajak berdiskusi dahulu dan dicari solusi yang ingin dicapai secara bersama. Kemudian cara efektif adalah memberikan contoh berupa pengalaman dari seorang kepala sekolah. Itu menurut kepala sekolah pertama. Bandingkan suatu masalah yang terjadi berdasarkan pengalaman dari suatu masalah yang dihadapi kepala sekolah yang pertama. Tantangan sama-sama ada. Menurut kedua kepala sekolah tantangan tetap ada. Kemudian cara menghadapi tantangan tersebut adalah kepala sekolah merangkul ya kepada guru atau rekan kerja yang menentang keputusan yang dilema etika tersebut. Kemudian masalah diselesaikan secepat mungkin dari kepala sekolah yang pertama. Sementara kepala sekolah yang kedua menyatakan memang pertama adalah diselesaikan langsung secepatnya, tetapi apabila belum selesai dia akan membawa kepada tim, yaitu wakil kepala sekolah timnya. Faktor utama dari menurut kepala sekolah pertama adalah pengalaman. Jika belum pernah mengalami atau belum pernah mempunyai pengalaman seperti itu, maka kepala sekolah pertama akan menaikkan kepada orang yang lebih ahli. Sementara kepala sekolah kedua yaitu adalah diambil mana yang banyak nilai positifnya di antara dua pilihan yang benar di antara dilema etika tadi. Kemudian rapat dengan tim Wakasek untuk menemukan suatu solusi. Setelah itu melakukan pendekatan untuk rekan yang tidak sejalan, ya, yaitu mendapat tantangan tadi, itu adalah melakukan diskusi atau pendekatan-pendekatan. Kemudian ada keputusan yang diambil yang cepat, ya, tetapi ada juga yang keputusan yang didiskusikan dulu terhadap suatu rekan kerja kepada wakil kepala sekolah, yaitu berupa tim tadi. Sementara hikmahnya atau yang dipetik adalah tim sangat diperlukan dalam suatu pengambilan keputusan. Ya, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.